Kini masing-masing mengetahui fakta tentang pengulangan waktu yang mereka lakukan. Jiwon harus menikahkan Sumin dengan Minhwan karena kalau tidak dia akan menikah dengan Minhwan lalu terkena kanker dan meninggal di tangan Minhwan. Setelah itu, Yoo Ji Hyuk membawa Jiwon ke apartemennya. Yoo Ji Hyuk menyarankan untuk menghindari atau memutuskan Minhwan. Jiwon tidak bisa melakukan itu karena Minhwan pasti akan marah jika dia mencoba untuk meminta putus. Jiwon juga pernah ingin kabur, tapi dia menyadari bahwa dengan kabur tidak bisa menghindari apapun. Contohnya, seperti luka di tangan Yoo Ji Hyuk. Harusnya dialah yang menerima luka itu. Jadi Jiwon harus menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Luka diganti dengan luka. Pernikahan diganti dengan pernikahan, dan begitu pun dengan kematiannya. Lalu Yoo Ji Hyuk mengingat saat berada di pemakaman Jiwon. Ketika akan pulang, mobilnya tidak bisa dihidupkan. Lalu ada taksi yang menghampirinya. Ternyata supir itu adalah ayah Jiwon. Yoo Ji Hyuk juga menceritakan penyesalannya yang sama seperti Jiwon. Alasan Jiwon dan Yoo Ji Hyuk bisa mengulangi waktu mungkin karena ayah Jiwon yang menghubungkan mereka berdua. Yoo Ji Hyuk disadarkan kembali oleh Jiwon dengan pertanyaan bagaimana Yoo Ji Hyuk mengulangi pengulangan waktu. Yoo Ji Hyuk berbohong dan mengatakan dia tertidur saat sadar telah kembali ke masa lalu. Keesokan harinya, Yoo Ji Hyuk mendapatkan kabar dari Hu Ye-won bahwa kakeknya mengirim Lee Suk Jun sebagai manajer umum SDM. Yoo Ji Hyuk segera pergi ke kantor dan Suk Jun mulai membahas pertemuan Yoo Ji Hyuk dengan Ji Won. Suk Jun mengancam Yoo Ji Hyuk dan menyarankan menjadikan Yang Juran sebagai pemimpin proyek masak. Lalu Yoo Ji Hyuk memberitahu yang lain tentang proyek masak yang akan dilanjutkan, di mana Yang Juran sebagai pemimpin, sedangkan Ji Won, Min Hwan, dan Sumin akan menjadi asisten manajer. Setelah itu, Yoo Ji Hyuk pergi ke tempat restoran Eunho. Yoo Ji Hyuk menanyakan lagu Dynamite dan Spring Day. Eunho bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Yoo Ji Hyuk, dan Yoo Ji Hyuk terus berbicara sampai dia tidak sadarkan diri karena mabuk berat. Tak lama dari itu, Hu Ye-won datang untuk menjemput kakaknya. Dia sangat heboh sampai Eunho menyadari kalau Hu Ye-won adalah teman Ji-won. Keesokan harinya, Yoo Ji Hyuk bertemu dengan kakeknya. Lalu kakeknya meminta Yoo Ji Hyuk untuk menjadikan Suk Jun sebagai orang kepercayaannya. Di sini kita tahu bahwa Yoo Ji Hyuk akan bertunang dengan gadis bernama Yura. Seperti kata kakeknya, Yoo Ji Hyuk dan Yura sama-sama menolak pertunangan itu. Tapi kakeknya berpikir akan aneh kalau pihak mereka yang memutuskan hubungan tersebut. Kakeknya juga meminta untuk mempertemukannya dengan Ji Won, tapi Yoo Ji Hyuk menolak. Sama seperti kakeknya yang ingin Yoo Ji Hyuk bahagia, dia pun ingin Ji Won bahagia. Ketika di kantor, orang-orang mulai membahas saham Rojental yang naik pesat. Itu adalah saham yang dulu sempat dimiliki oleh Min Hwan, tapi dia menjualnya untuk Ji Won. Lalu Ji Won yang penasaran mengecek saham Rojental miliknya. Ternyata saham milik Ji Won naik pesat sampai 700%. Ji Won segera menghapus tabnya setelah Min Hwan memanggilnya. Sumin yang melihat gerak-gerik aneh langsung melihat apa yang sudah Ji Won lihat. Kini Sumin tahu tentang saham Ji Won yang tidak diketahui oleh Min Hwan. Sementara itu, Min Hwan sedang meminta uang kepada Ji Won. Ji Won berbohong, mengatakan uang hasil saham sudah dia gunakan untuk asuransi. Sambil marah, Min Hwan berkata, apakah dia harus menjual saham TKU? Mendengar perkataan itu, Ji Won mengingat kalau di masa depan TKU akan bangkrut. Jadi agar Min Hwan tidak menjual TKU, Ji Won meminjamkannya uang. Saat libur, Min Hwan, Sumin, dan Ji Won pergi bersama. Ji Won melihat perlakuan Min Hwan kepada Sumin sama ketika dahulu Min Hwan memperlakukannya. Agar rencana Ji Won makin lancar, dia segera pergi meninggalkan mereka berdua setelah ada panggilan masuk. Di luar kantor, Eunho telah menunggu memberikan buket bunga kepada Ji Won. Tanpa Ji Won sadari, Yoo Ji Hyuk sedang memperhatikannya. Perasaannya campur aduk antara ingin memiliki atau merelakan Ji Won kepada Eunho. Perusahaan mengadakan lokarya untuk meningkatkan kerjasama tim, dan Hu Ye-won ditunjuk untuk menyiapkan lokakarya. Di sana diadakan sebuah game, di mana jika mendapatkan bendera nomor 1, tim tersebut akan bisa tidur di karavan. Ji Won merasa aneh karena Sumin selalu mendapatkan peringkat pertama. Lalu Sumin muncul dan menarik Ji Won untuk bersembunyi. Setelah mendengar di mana Hu Ye-won menaruh benda nomor 1, Sumin yang selalu ingin segala sesuatu yang instan menanyakan keberadaan Min Hwan. Sumin melanjutkan bahwa dia akan melakukan apapun demi mendapatkan yang dia inginkan.
Setelah itu, Jiwon berjalan ke arah sungai sambil memikirkan cara Sumin yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu, Jiwon berpapasan dengan Yu Ji-hyuk. Yu Ji-hyuk berniat untuk membantu Jiwon mendapatkan bendera, tapi Jiwon menolaknya. Jiwon tahu selama ini Yu Ji-hyuk selalu membantunya, tapi Jiwon ingin melakukannya sendiri. Lalu, Jiwon mengajak untuk bersalaman. Namun, Yu Ji-hyuk membuka sedikit bajunya dan menunjukkan gambar hati di dadanya. Yu Ji-hyuk berkata, Jiwon bisa menggunakan dirinya. Tapi lagi-lagi Jiwon menolak karena dia ingin Yu Ji-hyuk juga bahagia. Lalu, Jiwon menanyakan yang diinginkan Yu Ji-hyuk di kehidupan ini. Jiwon melanjutkan kalau dirinya ingin bahagia dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Sementara itu, Somin melihat Minhwan yang sedang duduk langsung memulai aksinya. Biasa, caper. Dia membuat tangannya tergores oleh duri agar Minhwan membantu untuk mengambil bendera nomor 1. Scene berpindah kembali ke Jiwon yang saat itu akan masuk ke danau. Saat berjalan, tiba-tiba Jiwon tenggelam. Untungnya Yu Ji-hyuk segera datang dan membantunya. Yu Ji-hyuk marah karena khawatir kepada Jiwon. Jiwon berniat untuk kembali melewati danau, tapi Yu Ji-hyuk melarangnya. Yu Ji-hyuk kesal karena seharusnya Jiwon meminta bantuannya. Jiwon berkata bahwa dia bukanlah Sumin dan akan mendapatkannya semua sendiri. Yu Ji-hyuk mendekat sambil memikirkan kembali perkataan Jiwon tentang apa yang diinginkannya. Lalu dia berkata bahwa dia ingin menjadi tanah pijakan untuk Jiwon. Tapi sepertinya Jiwon tidak ingat ucapannya ketika 10 tahun yang lalu. Karena setelah mengambil bendera nomor 1, dia menanyakan pertanyaan itu ke Yang Juran dan Hu Yewon. Sementara itu, Sumin yang baru saja sampai di sungai melihat bendera nomor 1 sudah tidak ada. Jadi dia memilih untuk mengambil bendera nomor 4 dari orang lain. Tapi saat itu dia melihat Jiwon yang sedang memegang bendera nomor 1. Jiwon yang sudah siap langsung menjambak dan membanting Sumin. Jiwon yang baru saja meninggalkan Sumin kembali lagi setelah dia merasa cemas. Sayangnya Sumin sudah tidak ada. Tapi saat dia berbalik, Sumin langsung menarik Jiwon dan mengambil bendera miliknya. Setelah itu, saat pengumuman, Hu Yewon menyebutkan nama Jiwon sebagai orang pemegang nomor 1 dan berhak tidur di karavan. Ternyata beberapa saat setelah Jiwon tersungkur, Jiwon kembali melawan Sumin dan berhasil mendapatkan kembali benderanya. Setelah itu, Jiwon yang sedang mencuci tangan dihampiri oleh si Pikmi. Si Pikmi bertanya apakah Jiwon merasa senang bisa mengalahkannya. Di situ Jiwon tidak ingin berbicara lebih lanjut dan memilih untuk pergi. Tapi saat hendak pergi, Jiwon disiram oleh si Pikmi. Dengan wajah kesal, si Pikmi nanya, kenapa Jiwon tidak membiarkannya menang dan sekarang ia merasa seperti menjadi orang yang jahat. Sumin juga merasa hari ke hari sikap Jiwon semakin kasar kepadanya. Jiwon diam beberapa saat sebelum mengatakan kalau dia sudah tidak menyukai Sumin. Jiwon sudah menahannya untuk waktu yang lama. Jiwon muak dengan sikap Sumin yang selalu menginginkan apa yang dimilikinya. Sumin membalas dengan berkata kalau Jiwon selalu menyerahkan kepadanya. Jiwon memang selalu menyerah, tapi sekarang dia akan berhenti dan akan segera menikah dengan Minhwan agar tidak terikat dengan Sumin. Setelah itu, Jiwon bercerita ke Yu Ji-hyuk tentang kecemasannya. Yu Ji-hyuk mengatakan kalau Jiwon terlalu baik. Dia melanjutkan bahwa Jiwon telah melakukan hal yang benar. Sementara itu, Sumin yang kesal telah memikirkan cara untuk menghancurkan Jiwon. Dia terus memperhatikan Minhwan sebelum akhirnya pergi. Lalu Minhwan datang ke tenda milik Sumin dan tanpa basa-basi, mereka langsung adu cupong. Gitu, tahu nggak? Tahu lah ya. Tanpa mereka berdua sadari, Jiwon melihat dari kejauhan. Dia menangis sebelum Yu Ji-hyuk menutup matanya dan membawa Jiwon menjauh. Setelah Jiwon tenang, ia bercerita tentang awal pertemuannya dengan Sumin. Dia tidak percaya sekaligus bangga orang baik dan cantik seperti Sumin berteman dengannya. Padahal sebenarnya Pikmi. Yu Ji-hyuk menyarankan agar untuk tidak memikirkan mereka lagi, karena sekarang semuanya telah berakhir, dan misi untuk menyatukan Minhwan dan Sumin telah berhasil.
Jiwon tersenyum dan mengatakan sudah lama dia tidak pernah disentuh dengan penuh kasih sayang. Jiwon sangat senang karena Yoo Ji Hyuk berada di sisinya. Yoo Ji Hyuk juga bercerita tentang dirinya yang seperti novel yang ditulis dengan baik tanpa adanya rintangan. Jadi dia juga sangat senang saat kembali tahun 2013 karena bisa berbicara dengan Jiwon. Keesokan harinya tidak sesuai dengan harapan Jiwon dan Yoo Ji Hyuk karena Minhwan tetap tidak memutuskan Jiwon. Lalu setelah acara selesai semuanya pulang. Lalu terlihat Sumin yang sedang mencoret semua foto miliknya bersama Jiwon. Tapi saat di kantor malah sebaliknya, di mana Sumin memberikan surat yang berisi permintaan maaf kepada Jiwon. Yoo Ji Hyuk kembali lagi ke tempat restoran Eunho. Sambil mabuk, ia berkata sangat cemburu kepada Eunho karena masih akan hidup setelah 10 tahun yang akan datang. Dan berpikir Eunho lebih pantas untuk mendapatkan Jiwon. Sementara itu, Sumin terus-menerus tebar pesona sampai membuat Minhwan tidak bisa menahannya. 시간 엄청 화지 갔다 올게요. Mereka pergi ke gudang kosong, tapi tak lama Minhwan mendapatkan panggilan bahwa ada orang yang terkena alergi akibat Minhwan, dan Sumin lupa untuk menaruh penanda alergi. Setelah membawa ke rumah sakit, Minhwan dan Sumin meminta maaf. Nasib sial lagi-lagi menimpa Minhwan. Saat setelah membayar biaya perawatan, dia melihat berita bahwa CEO TKU telah kabur. Minhwan sangat frustasi karena dia telah meminjamkan banyak uang untuk investasi saham TKU. Oleh karena itu, Minhwan berniat segera menikahi Jiwon. Semuanya itu dia lakukan agar bisa bayar hutang dan yang lainnya bisa ditanggung oleh Jiwon. Kere dia ternyata. Yoo Ji Hyuk dan Jiwon sedang berjalan ke tempat judo. Jiwon melihat tempat di mana 10 tahun yang lalu dia sering memberi makan kucing liar. Lalu Yoo Ji Hyuk menceritakan masa lalu dia menyelamatkan seekor kucing. Ternyata kucing yang berada di apartemen Yoo Ji Hyuk adalah kucing yang dahulu Jiwon beri makan. Akhirnya mereka pergi ke apartemen untuk melihat dan bermain bersama si kucing. Pada akhirnya, Jiwon akan tetap bertunangan dengan Minhwan di hari ulang tahunnya. Dia juga merasa jijik saat dulu Minhwan melamarnya. Oleh karena itu, agar lamaran Minhwan bisa memuaskan, Yoo Ji Hyuk menyiapkan drone yang banyak dan membuat tulisan Spring Day. Di saat itulah Minhwan melamar Jiwon disertai tulisan Will you marry me di atas langit. Tentu saja Sumin tidak akan membiarkan Minhwan menikahi Jiwon, dan Jiwon yang tahu kalau Sumin selalu tidak suka dia bahagia berkata dalam hati, ambillah calon suamiku dengan cara apapun. Deep in the night, fear takes its hold. The darkness creeps, the story unfolds. Lost in the maze of a twisted mind, haunted by shadows.